Situasi bangsa saat ini terkait dengan politik yang sangat tidak menentu, menunjukkan kemunduran demokrasi. Para politisi bahkan aktivis gerah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Kriminalisasi ulama dan para ustadz semakin masif digulirkan sehingga dampak dari penangkapan Densus 88 terhadap tokoh umat Islam di jajaran instansi Majelis Ulama Indonesia menjadi tema topik hari ini. Belum lagi terkait dengan wabah COVID-19 yang terlalu dibesar-besarkan, serta dipolitisasi menjadi sebagai komoditas politik. Forum Mujahid Tasikmalaya melaksanakan audensi di gedung DPRD Kota Tasikmalaya dengan didukung oleh berbagai ormas termasuk Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, Fortal, Jawara, Taliban, Al-Mumtaz, Front Persaudaraan Islam. SWEP, dengan tuntutan 1. Batalkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. 2. Hentikan menahan hak rakyat dengan alasan belum divaksin. 3. Selamatkan MUI dari upaya politisasi dan kriminalisasi. Yang diselenggarakan pada hari Rabu pada tanggal 24 November 2021, pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya Insinyur Haji Nanang Nur Jamil menyampaikan beberapa poin terpenting aspirasi kepentingan lokal yaitu vaksin dan distribusi bansos. Sedangkan aspirasi yang terkait dengan kepentingan nasional adanya tagar pembubaran Majelis Ulama Indonesia, MUI, kaitan dengan vaksin dan bansos ini. Sebenarnya kami yang sebelumnya sudah ditanyakan tadi apakah Dinas Kesehatan memiliki data 58.000 lansia sudah terdata belum? Punya penyakit komorbid apa saja? Karena tentu secara klinis juga seorang lansia mempunyai penyakit bawaan tidak boleh divaksin karena banyak kasus bahwa lansia divaksin hasilnya stroke, ada juga yang meninggal. Sebenarnya tanggung jawab siapa ketika warga yang divaksin ternyata ada yang sampai meninggal sehingga ini perlu dievaluasi. Terkait dengan tagar pembubaran MUI maka kami siap melakukan perlawanan secara konstitusi ujar Nanang Nur Jamil. Bahwa data ibu terakhir saya paham, saya punya data yang digunakan mereka itu 2019, sementara divaksin 2021. Vaksin mana tanggapan dari Bapak? Ya, hari ini kita sudah menyampaikan secara garis besar dua tuntutan, dua aspirasi. Yang pertama aspirasi terkait kepentingan lokal yaitu vaksin dan distribusi bansos. Aspirasi terkait dengan kepentingan nasional yaitu pembubaran, adanya tagar pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Nah, kaitan dengan vaksin bansos ini sebenarnya kami sebagaimana sudah kita tanyakan tadi, ya, apakah Dinkes memiliki data 58.000 lansia itu sudah terdata belum? Punya penyakit komorbid apa saja? Karena tentu secara klinis juga seorang lansia bahkan yang bukan lansia pun kalau memiliki penyakit COVID, penyakit bawaan itu kan tidak layak divaksin. Yang kedua, kalau tidak punya itu, pertanggungjawaban pemerintah seperti apa? Ketika seseorang divaksin kemudian ada dampak negatif dari vaksin. Contoh, banyak kasus ya setelah divaksin lansia kemudian stroke, kan ada yang sampai meninggal dunia. Nah ini juga sampai sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah? Satu lagi Pak ya, mengenai bansos. Ya. Bansos apa yang ini Pak? Kendala dari ya, pendistribusian bansos ini kan Kemensos lagi gencar menyebarkan program pegang kartu KKS oleh KPM. Tidak boleh kartu KKS dipegang oleh bukan KPM. Tapi fakta di lapangan hampir semua kelurahan melakukan kolektivisasi. Kartu itu diambil dari para pemilik KPM dengan PIN-nya. Ini kan sudah melanggar regulasi. Itu juga sebenarnya Kemensos yang akan kami pertanyakan. Ini atas instruksi siapa? Gitu kan, mengkolektifkan kartu KKS ini atas instruksi siapa sampai dengan nomor PIN-nya. Kalau alasannya karena untuk mencegah kerumunan dan sebagainya itu tidak rasional menurut saya. Terkait pembubaran MUI, terkait pembubaran MUI kita tadi sudah minta, jadi Forum Mujahid dan seluruh umat Muslim Kota Kabupaten Tasik lah sudah bersepakat tadi bahwa kalau sampai MUI dibubarkan, kami tentu akan melakukan pergerakan, kami akan melakukan perlawanan secara konstitusi. Oke, cukup.